Shalom, damai di hati Bapak Ibu Jemaat Gemim Gloria yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita membaca dan merenungkan firman bersama. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami memuji dan memuliakan Engkau, sebab besar cinta dan kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau begitu setia memelihara hidup kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Di pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu, kami mau membaca dan merenungkan firman bersama. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar bekerja dalam kehidupan kami. Diri kami, pribadi kami, hati kami, pikiran kami. Agar ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, kami pun dapat mengerti, memahami, tetapi juga Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, dan kiranya kami semua boleh dapat melakukan firman kehidupan ini dalam perjalanan hidup kami. Dan kami yakin bahwa kami pun senantiasa dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami pergi dan berada. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita di hari Kamis 21 Maret 2024 lewat renungan harian keluarga terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 51. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Terpujilah firman Tuhan di hari ini. Di saat ini kita merenungkan bagian pembacaan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga, dan diberikan judul renungan penyembuhan di tengah situasi mencekam. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada syair lagu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Pujian ini hendak menggambarkan tentang besarnya kuasa Tuhan Allah. Apa yang tak mungkin bagi manusia, baginya menjadi mungkin. Kuasa penyembuhan dan pemulihan bukan hanya berlaku dalam situasi biasa saja, tetapi bisa terjadi dalam situasi yang mencekam sekalipun. Hal ini nampak dari ayat yang kita baca saat ini. Ketika situasi mencekam di mana Yesus Kristus sudah ditangkap oleh para prajurit, para murid-Nya hendak membela dirinya. Bahkan ada yang melakukan tindakan kekerasan yang berakibat putusnya telinga salah seorang prajurit. Dan Yesus berkata, "Sudahlah itu." Kemudian menunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak memperpanjang masalah. Ia ingin segala sesuatu berakhir dengan damai.
Yesus Kristus melakukan tindakan di luar perkiraan orang-orang yang ada pada saat itu, yakni melakukan mujizat kesembuhan di tengah situasi yang mencekam. Ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Kuasa kesembuhan tidak dapat dibatasi oleh berbagai keadaan apapun, sebab segala kuasa sudah diberikan kepadanya. Bahkan segala yang ada di bawah kolong langit ini mengakui kuasa namanya. Yesus Kristus menjamah telinga prajurit tersebut dan ia mendapat kesembuhan. Di tengah situasi yang mencekam, Yesus Kristus menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa yang tak terbatas, yang sanggup melakukan banyak hal yang tak terduga. Tetapi dengan kuasanya itu, ia tidak berusaha untuk membebaskan diri dari para prajurit, karena ia tahu bahwa proses menuju ke salib sudah dimulai pada saat itu. Jalan sengsara harus ia tempuh, sebab tanpa salib tidak ada mahkota kehidupan bagi umat manusia. Kita percaya bahwa kuasa kesembuhan itu tetap nyata sampai saat ini. Walaupun kemajuan ilmu dan teknologi berkembang demikian cepatnya, tetapi kuasa dan kasih Yesus Kristus tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita hendaknya tetap yakin dan percaya ketika mengalami pergumulan hidup, bahkan sakit yang berkepanjangan. Jangan takut dan khawatir. Ia pasti akan memulihkan dan memberikan kesembuhan sesuai dengan caranya. Tetaplah berharap pada Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jangan goyah, apalagi mengingkari iman ketika menghadapi tantangan, masalah, sakit, dan penderitaan. Sebab ia menjanjikan penyertaannya dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kuasa dan kasih-Mu yang terus bekerja atas kehidupan kami. Kami terus merasakan dan menikmati kasih-Mu yang terus Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kami mau untuk selalu merasakan kasih-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Sehingga dari kami, ketika kami mengalami pergumulan, tantangan, rintangan, sakit yang berkepanjangan, kami terus merasakan kasih-Mu. Kami tidak khawatir, kami tidak takut untuk menjalani hari-hari hidup, karena kami percaya kami terus diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kuasa kasih penyembuhan Tuhan akan senantiasa pun berlaku dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, dan biar kiranya firman ini akan senantiasa menguatkan iman percaya kami kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kehidupan kami. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.